Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Malo dengan NIM P21125200063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap dan penentuan massa molekul relatif zat terlarut. Nah, apa sih itu tekanan uap? Jadi, tekanan uap itu adalah penurunan tekanan uap, salah satu sifat obligatif larutan, yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Nah, saat zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, maka molekul pelarut sulit menguap atau tekanan uap pelarut itu menurun. Selanjutnya, apa sih yang terjadi jika kita melarutkan zat ke dalam pelarut? Jadi, ketika zat terlarut atau itu dia padat, cair, ataupun gas, dimasukkan ke dalam pelarut, misalnya air atau eter, molekul zat terlarut mengganggu molekul pelarut untuk menguap. Jadi, akibatnya, jumlah molekul pelarut yang bisa keluar ke fase gas berkurang. Atau, jadi tekanan uap pelarut itu menurun. Jadi, fenomena ini disebut dengan penurunan tekanan uap dan termasuk dalam sifat koligatif larutan, bergantung pada jumlah partikel, bukan jenisnya. Next. Nah, penggunaan hukum Raoult. Kenapa sih kita menggunakan rumus hukum Raoult? Karena kita menggunakan kenapa sih kita menggunakan rumus hukum Raoult pada pembahasan kali ini? Kita menggunakan rumus hukum Raoult karena hukum Raoult itu penurunan tekanan uap merupakan sifat koligatif larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam pelarut. Jadi, hukum Raoult itu menghubungkan besar penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut, sehingga dapat digunakan untuk menentukan jumlah mol dan massa molekul relatif zat terlarut atau biasa disebut dengan MR. Nah, di situ di soal nanti kita akan menggunakan rumus hukum Raoult ya, yang dimana delta P per P0 sama dengan N terlarut per N pelarut ditambah dengan N terlarut. Nah, di situ kita dapat lihat keterangannya. Delta P itu penurunan tekanan uap, P pangkat 0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, N terlarut ada mol zat terlarut atau yang dicari, dan N pelarut sama dengan mol pelarut atau yang sudah kita ketahui dalam soal tersebut nanti. Nah, ini dia soalnya. Soalnya itu tekanan uap eter MR-nya itu 74 adalah 442 mmHg pada 293 K. Jika 3 gram senyawa A dilarutkan ke dalam 50 gram eter pada temperatur ini, tekanan uap menjadi 425 mmHg. Hitung massa molekul relatif senyawa A. Jadi di sini kita disuruh menghitung MR dari senyawa A. Baik, kita masuk pada penjelasannya. Langkah-langkah pengerjaannya. Nah, yang pertama itu kan yang diketahui itu pelarut eter, tekanan uap murni atau P derajat 442 mmHg, dan tekanan uap pelarut P, di mana itu adalah 425 mmHg. Nah, massa terlarut adalah 3 gram, dan massa eter atau pelarut itu 50 gram, dan MR eter itu 74. Ditanya, hitung MR senyawa A. Nah, kita masuk penyelesaiannya. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama adalah
hitung penurunan tekanan uap, di mana rumusnya itu sendiri adalah delta P yang sama dengan P pangkat 0 dikurang P sama dengan 442 dikurang dengan 425, di mana nanti hasilnya itu adalah 17 mmHg. Nah, yang kedua adalah hitung mol pelarut, di mana rumusnya tersebut adalah N pelarut. Seperti kita sudah ketahui tadi, pelarutnya itu kan sudah diketahui dalam soal, yaitu ether. Jadi, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya nanti, di mana rumusnya itu massa per mr, di mana nanti itu 50/74. Jadi, hasil yang kita dapatkan nanti itu 0,676 mol. Nah, kita masuk pada langkah yang ketiga adalah gunakan hukum Raoult, di mana rumusnya hukum Raoult itu sendiri adalah delta P per P pangkat 0 dikurang dengan N terlarut sama dengan N pelarut ditambah dengan N terlarut. Nah, setelah kita mendapatkan rumus tersebut, kita substitusikan nilainya, di mana delta P adalah 17, P0 adalah 442, sama dengan, kan kita belum mengetahui N terlarut tersebut, jadi di sini kita akan mencari nilai N terlarut tersebut. Jadi, kita masukkan lagi rumusnya itu N pelarut. Kan kita sudah mendapatkan nilai N pelarut tadi 0,676. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tersebut, di mana nanti kita akan mendapatkan hasil 17 bahagi dengan 442 itu adalah 0,0385 sama dengan N terlarut per 0,676 ditambah dengan N terlarut. Nah, setelah itu kita kali silang, di mana hasilnya itu nanti 0,0385 dalam kurung 0,676 ditambah dengan N terlarut sama dengan N terlarut, terus 0,0260 ditambah dengan 0,0385 N terlarut sama dengan N terlarut. Jadi, N terlarut dikurang dengan 0,0385 M terlarut sama dengan 0,0260. Nah, dari hasil tersebut kita akan mendapatkan 0,9615 M terlarut sama dengan 0,0260. Nah, terus kita pindah ruas, M terlarut sama dengan 0,0270, atau hasilnya itu nanti 0,028 mol. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama adalah hitung penurunan tekanan uap, di mana rumusnya itu sendiri adalah delta P yang sama dengan P pangkat 0 dikurang P sama dengan 442 dikurang dengan 425, di mana nanti hasilnya itu adalah 17 mmHg. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari N terlarut tadi, kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu adalah menghitung MR zat terlarut, di mana rumusnya itu MR sama dengan massa per mol, di mana tadi massanya itu di mana tadi massa terlarut itu adalah 3 gram. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini, di mana masanya itu 3 gram dan mol yang telah kita dapatkan tadi 0,082, di mana hasilnya itu nanti dari 3 per 0,082 hasilnya adalah 107. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita jadi mengetahui, jadi MR dari senyawa A itu adalah 107. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Semoga semoga soal yang telah saya jelaskan tadi dapat kita mengerti dan bisa kita pelajari sama-sama. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.